sebenarnya awal terbentuknya banget itu dari online shop. Jadi kalau ada bisnis yang modalnya nol-nolnya itu salah satunya Rona gitu, simpelnya. Karena kita memang mulainya dari online shop itu sendiri, kita nggak butuh modal besar, kita awalnya dari iseng juga. Ya kan kalau fashion ini lebih ke hobi ya, jadi passionnya lebih ke fashion. Terus ketika udah banyak teman-teman yang senang sama produk yang kayak pakai gitu, terus kayak pasang posting gitu, terus mereka suka, mau dong Kaika. Awalnya Kaika kalau nggak salah itu dari aksesoris dulu. Jadi kan suka bikin gelang, suka bikin kalung gitu. Dan karena dulu di bank aktif, terus nggak aktif lagi di rumah pasti mau ngapain? Kayak bikin rambut. Terus udah gitu Kaika posting, Kaika pakai gitu kan. Terus mereka senang, mereka suka. Kak itu dijual nggak dijual ya gitu. Buat lagi dong biar biar kamu bisa pakai gitu kan. Terus berapa harganya gitu Kaika jual gitu. Karena postingnya itu nggak mungkin aksesorisnya aja juga from head to toe gitu, jadi itu baju cuma lucu tuh, sepatunya jadul lucu, pasti jadi lucu. Jadi akhirnya mulailah satu-satu dijualin gitu kan. Akhirnya karena si hobi tadi menghasilkan uang gitu kan, ada peluangnya, jadilah bisnis. Ekonomi itu sebenarnya kayak karena kan zona ya, karena sebenarnya butik ini dibuat itu bukan untuk seperti butik-butik lainnya, lebih ke buat ini aja. Kalau orang mau fitting, kalau ke kosan itu susah banget, dan bisa fittingnya di kosan kayak gitu. Jadi kita kalau online shop ya, kira kita buat tempatnya ini buat mereka bisa fitting barang, fitting baju. Kalau misalnya mereka pesan online terus mau nyoba dong Kaika celananya buat gaya ya, aku udah coba gitu kan. Kita buat tempat fitting itu fungsinya buat itu, sekaligus buat nongkrong. Karena kayak lu punya teman-teman, ada yang di kayak Uci lagi gitu, banyak banget teman-teman yang suka banget nongkrong gitu. Apa yang kita jual kalau kita suka, mungkin bedanya banyak banget teman-teman kayak yang juga dari bisnis yang juga nawarin ya, ini produk nih Kak bagus nih, harga belinya segini lumayan gitu kan ya. Terus ini prospek banget, banyak banget kita sebenarnya yang bakal suka sama produk ini, tapi dalam hati kecil lagi kita nggak suka gitu. Nah, dan kayaknya nggak jual itu, kita nggak bisa maksain kita untuk menjual sesuatu yang kita nggak suka, karena kita di Backpack, ketika mereka datang mereka ngajarin, kalau mereka jelek di badan mereka pasti bilang pasti cuma ya gitu. Kalau penjual lainnya mungkin kita nggak tahu siapa gitu ya, tapi mungkin dari segi cerita customer lain, oh di tempat lain bakal dibilang ini kayak beli aja bagus kok gitu ya, padahal juga nggak bagus gitu. Kalau kayak bilangin kurang biasanya pakai yang ini aja gitu, kita lebih ini gitu. Lucunya kalau mereka misalnya nggak suka sama produk itu, gimana kayak kamu bilang itu bagus gitu kan ya. Jadi harusnya mereka suka dulu baru dijual gitu. Ya, umur produktif gitu. Jadi umur 15 sampai dengan 30 tahun itu range target umur kita gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih gaul lagi umur 35-40 masih mau pakai itu, oke, nggak masalah gitu kan. Banyak juga loh, ada kadang ibu-ibunya siapa gitu ya, karena kita memang fashionnya lebih ke kelas vintage gitu, lebih ke yang classy, lebih yang klasik kayak gitu-gitu. Jadi yang pakai item-item ini sebenarnya nggak juga mesti anak muda, tergantung cara mix. Kalau kita masih muda mungkin kita produk-produk vintage tadi dimodernisasikan. Jadi misalnya kalau pakai baju floral udah jadul banget, jadi bisa di-cover sama sesuatu yang nggak jadi. Atau outlooknya jadi beda-beda. Jadi tergantung cara pemakaian. Umur tua pun kalau selera fashionnya masih searah, saya masih bisa pakai. Tapi tergantung umur saya gitu. Mungkin kayaknya salah satu orang yang nggak pernah bikin kompetitor gitu ya. Karena ya I just love what I do. Jadi dia cuma melakukan yang kayak suka dan kayak suka ya apa yang kayak lakukan. Terlebih ada orang yang misalnya pengen menjadi konten gitu ya. Dalam artian misalnya buka butik yang sama di sekitaran ini, mereka punya keyakinan sendiri aja sih ya, kalau orang melakukan sesuatu dengan passionnya, dengan kemampuan keinginan, dengan hatinya gitu, akan ada tempatnya sendiri gitu. Dan mereka udah agak kurang sedikit lah memikirkan teman-teman kita, itu lucunya ya gitu. Jadi nggak ada stabilitas, cuman tingkatin kualitas kita jadi lebih baik aja. Maunya mungkin cita-citanya sama seperti bisnis fashion lainnya ya, brandnya punya brand sendiri ya, dan brandnya itu akan
juga lebih ke eksplorasi brandnya itu kemana-mana gitu. Jadi jangan cuma jangkauannya mungkin yang tadinya itu kan ibaratnya mereka sekarang punya customer itu memang seluruh Indonesia, tapi kayak kontak Instagram juga kan baru followernya baru 2000 gitu ya. Terus BBM ada 2000-an kontak, tapi itu sebenarnya masih kurang. Kalau 2000 buat bisnis itu menjadi besar itu kan masih kurang. Tapi kan sangat bersyukur dengan apa yang dijalani saat ini. Nah, Kaika kepengen ini lebih besar lagi. Jadi kan ini saat ini produk yang Air Corner jual ya di Air Corner. Produk brandnya Air Corner ada beberapa itu dijual di Air Corner. Dan produk Air Corner juga bukan semua brand kita. Nah, Kaika kepengennya nanti brand kita sendiri yang masuk lucu-lucu, dan kalau bisa bukan hanya dijual di Air Corner, tapi dijual di luar Air Corner. Jadi mau kita aktif di bazar mana-mana gitu, di bazar-bazar di Indonesia, atau bahkan misalnya kita ada fashion fair di luar-luar kota di Indonesia juga bisa gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa kita jangkau. Jadi target Kaika untuk, dan sekarang lagi diprogramkan, jam bulan ini juga kita program untuk branding produk sendiri, kita keluarin produk sendiri, sudah mulai jalan. Tapi target kita sekitar 2 tahun lagi, 100% itu kita produksi. Jadi tidak ada produk brand lain yang masuk. Ada proyeknya lagi kalau untuk brand lain, bukan untuk produk sehari-hari dijual. Ya ini pertanyaan yang sebenarnya ditanyain terus nih, kalau misalnya mereka ada teman-teman yang wawancara gitu ya, atau ada banyak lah seperti itu. Ya kan aku nggak boleh coba di sini, kota yang berbaik hati bahkan sudah bilang, mereka aku ada dana, terus aku pengen banget Air Corner di sini, bisa nggak tuh Kaika? Aku franchise, aduh Kaika rasa I'm not really yet for this gitu kan. Jadi Kaika pikir itu bukan hal yang juga membuat Kaika merasa sangat tergoda gitu menjadi seorang pebisnis. Bagi Kaika punya bisnis itu bukan buka cabang di mana-mana yang buat Kaika bangga, tapi apakah produk itu memang sebuah produk yang bisa dibanggakan. Gitu dulu gitu. Produknya harus bisa dibanggakan. Produknya emang originalitas dari Indonesia, dari diri kita sendiri. Jadi kita repeat sendiri. Terus produknya ini salah satu produk yang dengan kualitas yang baik, dan pemasarannya itu nggak mesti cabangnya di mana-mana, tapi hampir semua orang famous ya, hampir semua orang tahu gitu. Nah, itu yang lebih penting. Tapi siapa sih siapa yang baca itu? Kita rasa itu juga nggak target utama kita lah, nggak target. Jadi ada pihak-pihak yang juga menawarkan, kita rasa itu bukan hal yang main-main gitu ya. Harus benar-benar disiapin. Franchise itu juga harus ada apa ya? Harus ada rule yang jelas gitu, tidak bisa. Target kita brand. Air Corner saat ini tuh sekitar 30 sampai 50 juta per bulan. Jadi belum terlalu sebesar mungkin yang butik-butik yang di mall ya, sampai ratusan atau sampai MM-an. Bisnisnya belum sampai di situ, masih UKM. Tapi yang kita senang karena kita jangkauan pasarnya online dan offline. Jadi kayak ada tempatnya ada, online-nya ada. Yang kita senangin sih jangkauan pasarnya cukup luas. Jadi sampai ke luar kota Indonesia. Misalnya luar kota Baru ya, sampai ke Indonesia. Walaupun omsetnya masih yang tergantung apa ya? Sebenarnya kalau kayak pikir proses produksinya juga. Semakin sering kita masukin barang, mungkin semakin tinggi omsetnya. Penting sih harus passionnya di situ. Jadi harus ada kemauan, harus ada keinginannya, memang hobinya di situ. Akan lebih background kami tau kan ya, wali kota Bandung yang bilang orang yang sangat beruntung adalah orang yang pekerjaannya itu dicintai. Jadi kalau bisa apapun, bukan hanya bisnis, itu harus dicintai. Apalagi bisnis, kenapa? Karena tantangannya cukup besar. Bisnis itu banyak banget yang dikeluarkan, dari mulai hal fisik, money-nya gitu ya, uang juga ada modalnya, terus fisik. Jadi kalau misalnya berbisnis, pertama yang harus dilakukan itu ya emang hobinya di situ. Nah, ngejalanin bisnis juga karena kita udah tahu hobinya. Misalnya kita membuka bisnis sih, kita punya modal gitu ya. Walaupun mereka sistem bisnis caranya beda ya. Kalau mau buka bisnis, bukan mau buka bisnis nih, bisnis apa ya? Kalau mereka bukan yang lebih kayak gitu. Saya kayak sekarang sukanya apa? Mereka suka fashion. Akhirnya fashion diikuti dan dijadikan bisnis. Jadi bukan dicari-cari.
Terus berikutnya juga orang yang buka bisnis juga harus ini ya, luasin linknya gitu. Harus komunikatif, harus punya banyak sekali teman gitu, harus open minded gitu. Karena kalau bisnis itu untuk bisa berkembang itu biasanya banyak orang yang bakal jadi bisnis harus komunikasi. Seru sih kalau misalnya bisnis, kalau kita ngomong bisnis nggak ada, kayaknya nggak ada harapan khusus, kalau nggak ada pesan-pesan khusus. Sebenarnya kalau misalnya nanti kita berjalan, kita tahu kan sambil terus di-upgrade ilmunya. Jadi ketika minat udah terus bisa baca buku yang menginspirasi, upgrade ilmu agar bisnis kita nggak cuma sampai hari ini tapi juga berkembang terus. Anak muda harus gitu ya. Jadi nggak sama kayak orang pasar. Kalau misalnya orang di pasar jualan, dia sekadar jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari. Anak muda jangan. Anak muda kuliah yang tinggi, jadi pembisnis harus berbisnis yang besar, harus jadi besar. Itu sebenarnya buat diri kita sendiri juga gitu ya. Sekaligus buat teman-teman yang mungkin lagi buka bisnis ataupun mau buka bisnis. Hai, aku Rizka Yulani, owner Air Corner Boutique. Buat kamu anak muda Pekanbaru yang seneng banget fashion, terutama beraliran klasik dan vintage, kamu bisa kunjungi Air Corner Boutique di sini. Jangan lupa add dan follow ya. Terus juga buat kamu yang pengen tahu seputar bisnis yang ada di Pekanbaru, kamu juga bisa kunjungi rioforbis.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Bye.